Saya ke Mas Roy. Mas Roy, bagaimana kemudian caranya membuktikan bahwa akun ini bukan buatan orang lain yang mengatasnamakan Mas Gibran? Ya, sebenarnya sangat mudah ya. Dan itu hanya dibutuhkan itikat baik saja. Kenapa? Yang lucu ya waktu itu dia kehilangan atau lupa passwordnya. Dia aja nggak bisa login. Dan itu dia menyebutkan atau dikonfirmasi oleh orang yang sangat dekat dan namanya sangat kita kenal sekarang, Kaisang P. Kaisang P ini jelas betul itu adalah Kaisang Pangarep. Seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah SWT memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu, karena kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. 99. Gibran dimakzulkan, kemudian Puan Maharani menjadi wakil presiden. Baik sahabat sekalian, baru-baru ini Roy Suryo, seorang pakar telematika asal Indonesia, yang mulai membongkar siapa pemilik dari akun Fufu Fafa itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa akun Fufu Fafa saat ini diduga kuat atau disinyalir sebagai milik dari Gibran Rakabuming Raka. Lalu kita akan berpikir bagaimana jadinya kalau benar toh akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Bagaimana hubungan Gibran dan juga Prabowo ketika mereka dilantik, kalau itu memang benar akun Kaskus tersebut adalah milik Gibran. Kita tidak bisa membayangkan akan seperti apa roda pemerintahan di Indonesia ketika orang nomor 1 dan nomor 2 ini ya suasananya tidak sekondusif atau tidak seintim dulu. Ini tentu dikarenakan faktor yang satu ini adalah akun Fufu Fafa. Dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana penuturan dari seorang Roy Suryo, seorang telematika yang melihat tentang keaslian daripada akun Fufu Fafa tersebut dan diduga kuat sebagai milik dari Gibran Rakabuming Raka. Dan bahkan ia menantang, ia ingin menunjukkan cara untuk mengungkapkan yang sebenarnya siapa pemilik dari akun Fufu Fafa itu sendiri. Dan juga Refli Harun melalui analisanya ya yang ia sampaikan akan ada peluang ya, menurutnya akan ada peluang bahwa Puan Maharani yang bakal mendampingi Prabowo Subianto kalau toh memang saatnya Gibran tidak bisa dilantik hanya karena beberapa faktor, salah satunya adalah akun Fufu Fafa ini. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video-videonya. Saya ke Mas Roy. Mas Roy, bagaimana kemudian caranya membuktikan bahwa akun ini bukan buatan orang lain yang mengatasnamakan Mas Gibran? Ya, sebenarnya sangat mudah ya. Dan itu hanya dibutuhkan itikat baik saja. Kenapa? Kalau tadi dikatakan bahwa ini belum ada indikasi apapun, dengan segala hormat saya, kita boleh berbeda pendapat. Kalau menurut saya, siapapun dia, apapun yang apapun yang ditulis atau dipostingkan oleh akun Fufu Fafa ini, itu sudah benar-benar hate speech ya, sudah benar-benar ujaran kebencian, sudah benar-benar pornografi, kampungan, norak dan lain sebagainya. Karena selain menyerang Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, dia juga menyerang artis-artis yang terkenal ya gitu, banyaklah nama-nama artis yang diserang. Juga menyerang partai ya, partai PKS diserang, kemudian menyerang gerakan 212 dan lain sebagainya. Jadi artinya ini sudah layak untuk kemudian tanpa ada laporan pun ya, undang-undang kita, undang-undang ITE ataupun undang-undang KUHP itu sudah ada orang yang menimbulkan ujaran kebencian, menimbulkan provokasi terhadap massa, itu bisa dilakukan penyidikan ya. Penyelidikan dulu oke, kemudian penyidikan. Nah, penyidikan. Baik sahabat sekalian, ternyata akun Fufu Fafa ini tidak hanya membahas tentang Prabowo dan keluarganya, tetapi juga menyerang ya selain SBY dan keluarganya, tapi juga ada beberapa artis ternama tentunya dan juga ada gerakan 212 dan lain-lain. Oleh karena ini menjadi kuat dugaan bahwa akun tersebut adalah benar-benar milik Gibran ini. Kayaknya gampang, saya katakan gampang. Kenapa? Karena kalaupun itu misalnya Twitter, kalau itu Facebook saja, yang itu servernya ada di luar negeri, itu saja mudah. Polisi dengan cepat dalam hitungan hari bisa kena ya, orangnya, IP-nya juga bisa kena. Ini servernya Kaskus itu di Indonesia. Semenjak tahun 2006, dulu memang server ini ada di Amerika, karena server ini Kaskus itu bikinan dari 3 pelajar Indonesia ketika mereka belajar di Amerika. Tapi ketika kemudian tahun 2006 mereka memindahkan server ke Indonesia, gampang banget itu kemudian. Jadi jejak digitalnya ada semua. Apalagi yang tadi saya sebut di sesi pertama,
ada memang kelakuan dari penghapusan barang bukti. Jadi ada yang melakukan login terhadap akun ini. Nah, maka yang saya sarankan adalah oke, kalau misalnya belum bisa dibuktikan, saya juga menyarankan terhadap Menteri Kominfo kita, Pak Budiari atau Pak Muni, yang nggak usah statement dulu kalau ini bukan akunnya Gibran, gitu loh, gitu ya. Mending kayak Gibran diem. Iya benar sekali ya. Kalau memang belum dilakukan penyelidikan, harusnya jangan dulu beri pernyataan terkait kepemilikan akun tersebut. Ya, menurut Menkominfo bahwa akun tersebut bukan milik Gibran. Sambil proses untuk penyelidikan itu belum berjalan ya. Ya, gitu lah, atau ya kontak konseng di akun gitu dalam bahasa Jawa. Ya penting begitu. Ya gitu, karena apa? Belum bisa dipastikan. Tapi kan Budiari kan sudah mengatakan ini bukan ya. Bohong gitu kalau itu nanti tidak terbukti. Gitu loh. Jadi artinya orang malah nggak makin percaya dengan Kominfo. Jadi ini saya ingin mengeman semuanya, ingin menjaga kehormatan semuanya, terutama menjaga kehormatan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto yang sangat dihujat luar biasa di akun. Jadi cara membuktikannya itu, Mas Dabi. Jadi artinya adalah gampang, lakukan cepat terhadap server Kaskus ya, dan itu. Yang lucu ya waktu itu dia kehilangan atau lupa passwordnya, dia nggak bisa login. Dan itu dia menyebutkan atau dikonfirmasi oleh orang yang sangat dekat dan namanya sangat kita kenal sekarang, Kaisang P. Kaisang P betul, itu adalah Kaisang Pangarep. Dan bahkan Kaisang P ini pernah mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada ibu dan itu ya, dan tepatnya tanggalnya mau sama, Oktober ya, dan itu jelas betul dialamatkan @rkdpr. Jadi dari sini sebenarnya sudah jelas betul ada hubungan yang tidak terbantahkan. Bahkan dalam satu platform yang lain, lucunya juga sempat juga ngaku dia nama akunnya ini. Mungkin dia kayak atau nggak sengaja atau teledor gitu ya, lagi ngetik lagi mau menginformasikan, tapi dia tulis di situ. Sekarang udah dihapus sih, tapi sempat di capture sama bagian teman. Jadi dan ada lagi sebentar Mas ya, supaya ada lagi yang menarik. Ada Fufu Fafa itu sempat menuliskan dia mencari gunting di PIK gitu ya. Gunting apa gitu ya. Cara PIK itu PIK. Ini yang membuat orang makin yakin kalau akun Fufafa itu adalah milik Gibran. Ketika Andi Arief berkomentar bahwa anak presiden itu menghilang, justru di akun Kaskus tersebut, ya, dari akun Fufafa ini menchat ya, aku di sini lonjing. Berarti ini menjadi kuat dugaan banyak orang atau banyak pihak. Kepemilikan akun Kaskus ini adalah miliknya siapa begitu ya? Seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah SWT memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu, karena kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah, 99,9%. Siapa itu? 99,9%. Dulu Andi Arief sempat menyinggung gitu loh, anak presiden ini menghilang. Nah, yang jahat Fufu Fafa. Iya, gue nggak ngilang, Jing. Gue nggak ngilang, Jing. Si Fufu Fafa itu pada tanggal 31 Maret 2014 jam 17 dia itu 100% hoax yang soal Bangkrut tadi. Dia pengen gue klarifikasi semua, tapi gue lagi pengen tidur siang nih. Pengen tidur siang tuh langsung mengingatkan saya pada seseorang yang pernah mau diwawancara wartawan di Loji Gandrung, kemudian dia jawab saya mau tidur siang dulu gitu. jadi kan kebiasaan nature seseorang itu nggak mungkin hilang, Mas. Kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada something wrong dengan akun ini, nggak ada dong orang yang ngapus, karena akun itu kan sudah lama banget. Saya kok nggak yakin ya, yang ngaku nggak yakin. Enggak lah, nggak yakin lah. Kenapa nggak yakin? Sejak sekolahnya. Baik sahabat sekalian, ternyata ada, ya bukan lagi cocok logi ini, tetapi ada kaitan ya antara akun Fufafa dengan Gibran dan juga Kaisang. Seperti yang diceritakan tadi, bahwa pernah ada satu akun yang bernama Kaisang P, itu saling chatan ya di antara mereka. Dan ini yang membuat atau dugaan sementara bahwa akun Fufafa itu sendiri adalah benar-benar milik dari Gibran. Apa benar demikian? Dan apakah bisa dibuktikan oleh Roy Suryo selanjutnya? Tentu kita akan menantikan pembuktian tersebut ya. Gibran dimakzulkan, kemudian Puan Maharani menjadi wakil presiden. Kelihatannya nanti tidak ada oposisi lagi dalam pemerintahan Prabowo ... Saya tidak memasukkan Prabowo Gibran, tapi Prabowo ... Karena kenapa? Karena kelihatan Megawati pun akan masuk kolam juga. Tidak ada yang namanya oposisi. Alasannya kenapa? Pertama, Megawati biasa berkuasa dan berkuasa itu enak,
selama 10 tahun terakhir ini hampir ya. Yang kedua, menjadi oposisi itu tidak enak. Paling tidak dia rasakan 10 tahun zaman SBY dan beberapa bulan pada era pemerintahan Jokowi, separuh oposisi. Dan yang ketiga alasannya adalah komunikasi hubungan antara Mega dan Prabowo itu nggak ada masalah. Masalahnya karena di Mulyono, masalahnya ada di Gibran. Tetapi merecovery hubungan antara Prabowo dan Megawati itu jauh lebih mudah dibandingkan merecovery hubungan antara Megawati dan Jokowi. Padahal pengamat semacam Faisal Asegaf misalnya mengatakan yang namanya Prabowo atau yang namanya Megawati dan Jokowi itu sama aja katanya, ya, sama aja sesungguhnya. Jadi tidak ada bedanya. Nah, kalau Megawati sama Jokowi saja dianggap podo wae, apalagi Megawati Prabowo. Megawati Prabowo sama sekali tidak ada handicap untuk bertemu dan bernegosiasi. Maka saudara sekalian, jangan kaget ya kalau ke depan itu wakil presiden Prabowo bukan Gibran Raka Buming Raka tapi Puan Maharani. Kenapa Puan Maharani? Sederhana. Karena hanya Puan yang punya harga di mata Prabowo, tepatnya PDIP dan Megawati. Yang lain nggak ada harganya. Karena yang lain itu seperti kerbau dicucuk hidung, tidak ada posisi tawar atau bargaining, ya. Tidak ketua umum Golkar yang merupakan koalisi terbesar, tidak juga ketua umum PAN, apalagi ketua umum partai yang lain yang memang dari awal tidak ikut dalam KIM. Jadi di KIM itu selain Gerindra, kemudian ada juga Partai Golkar, ada juga Partai Amanat Nasional. Partai apa lagi ya yang ikut? Partai Demokrat. Jadi tidak juga Demokrat. Jadi yang punya harga itu adalah justru partai yang tidak ikut berjuang. Tapi bukan juga ketua umum partai PKB, tidak juga presiden PKS. Bagaimana dengan Nasdem? Prabowo nggak mau kalau wakil presidennya Surya Paloh, bisa Surya Paloh yang mengatur dia. Karena baik sahabat sekalian, ini mungkin analisa dari Refli Harun terkait dengan situasi terakhir yang terjadi saat ini. Kalaupun sampai dengan Gibran dimakzulkan, berarti sudah ada antisipasi siapa yang bakal menjadi wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Dan diduga kuat justru bukan dari para ketum partai Koalisi Indonesia Maju Plus, tetapi bisa jadi dari oposisi, dalam hal ini adalah dari Partai PD Perjuangan. Dan dianalisa tadi, yang mungkin paling kuat untuk bisa masuk ke dalam posisi tersebut adalah Puan Maharani. Karena apakah benar bakal terjadi demikian? Biarkanlah waktu yang menjawab, dan kita masih berproses dan pembuktian dan sejauh mana kekuatan pihak-pihak tertentu untuk memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Puan Maharani menjadi pilihan yang masuk akal, ya, di mana ambil PDIP, ambil Puan Maharani juga. Dan Puan Maharani bukan sosok yang dalam tanda kutip quote unquote berbahaya bagi Prabowo Subianto. Gibran juga tidak berbahaya, cuman masalahnya Gibran menjadi liability bagi pemerintahan Prabowo nantinya. Karena penolakan terhadap Gibran akan senantiasa terus-menerus terjadi dan itu tidak efektif, ya, tidak baik bagi pemerintahan Prabowo ke depan. So, Prabowo, Puan Maharani. Kok bisa begitu? Oke, sebelum kok bisa begitu, saya ingin kita membacakan dulu satu artikel dari seorang pengamat, ya, yang saya lihat di demokrasi.id. Sekedar guidance, nanti kita bacakan dan kemudian kita lanjutkan analisis kita. Oke. Menyatakan bahwa skenario lanjutnya adalah Gibran dimakzulkan,
kemudian Puan Maharani menjadi wakil presiden. Bisa terjadi. Saya sudah jelaskan pada video terdahulu, saudara sekalian, kasus yang mendera Gibran Rakabuming itu ada 3, dan itu subject to impeachment, impeachable. 1, soal akun Fufu Fafa. Apa yang ditweet oleh akun Fufu Fafa itu sama sekali merupakan perbuatan tercela, ya. Selain menghina orang dengan kata-kata yang kasar, homo dan lain sebagainya, juga sesuatu yang membuat sebuah konten yang atau komentar yang tidak elok, seksis, bicara tentang ya istilahnya bagian-bagian perempuan yang tidak layak diomongkan, ya. Artis Syahrini kena, Cinta Laura kena, kemudian Nadia Mulya juga kena, oke. Dan ini soal yang serius, ya. Tapi kan ini dilakukan sebelum jadi presiden, ya nggak ada masalah. Tetapi prosesnya akan menjadi proses impeachment karena presiden dan atau wakil presiden tidak bisa diproses dengan proses hukum biasa. Sama seperti saya katakan Budiono yang mau dicoba untuk di-impeach tetapi akhirnya gagal. Padahal kasus Senturi itu ketika dia jadi gubernur Bank Indonesia. 1. Yang 2 adalah omongan Rocky Gerung. Kalau Gibran Rakabuming menerima setoran setiap Sabtu dari menteri-menteri yang berkunjung ke Solo. Apa benar ini Mas Gibran mendapatkan setoran setiap Sabtu ini? Ini pernyataan Rocky Gerung tentunya sudah mendapatkan imbasnya, yaitu dia sampai dilaporkan ke pihak berwajib terkait dengan pernyataan atau statementnya demikian. Dan ini kalau memang benar nanti akan pasti masih banyak hal yang nanti akan dipersulit Gibran untuk bisa duduk di posisi wakil presiden kalau memang pernyataan atau statement yang disampaikan beberapa pihak tersebut menjadi sebuah kenyataan. Kalau ini bisa dibuktikan, DPR sekali lagi ya melalui hak angketnya ya, inquiry right dari DPR, maka subject to impeachment berdasarkan ketentuan bahwa wakil presiden sudah melakukan tindak pidana korupsi. Karena kalau tadi perbuatan tercela, ini adalah melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, atau tindak pidana berat lainnya. Nah, yang ketiga, bisa juga diincar dari ijazahnya, yang kalau dioprak-aprek bisa jadi kemudian ada ketidakjelasan ijazah SMA-nya. Padahal kita tahu syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden minimum berijazah setara SMA. Nah, yang jadi masalah adalah kita belum jelas SMA Gibran di mana, apakah University Bradford itu setara SMA atau S1, apakah Melbourne University itu adalah SMA atau S1 dan lain sebagainya. Ini juga bisa menjadi sebuah keputusan politik DPR asal DPR mau memang menjatuhkan Gibran Rakabuming Raka. Maka kalau seandainya Gibran dijatuhkan, maka tidak ada lagi kekuasaan politik Jokowi. Jokowi akan hilang dari panggung nasional sebagaimana dikatakan Karyudi tadi. Dan ketika Gibran di-impeach, maka siapa tokoh yang akan dimajukan oleh Prabowo Subianto sebagai wakil presiden? Maka kriterianya menurut saya adalah 1, dia mestilah tokoh yang bisa dikendalikan, tetapi dia memiliki gerbong yang lumayan bisa diperhitungkan. Siapa lagi kalau bukan Puan Maharani? Puan Maharani barangkali sudah merasa sangat berterima kasih kalau dia bisa menduduki kursi wakil presiden, dan untuk berkompetisi pun Prabowo barangkali santai saja melawan Puan Maharani kalau seandainya Prabowo atau Puan menginginkan menjadi pesaing Prabowo Subianto. Tapi yang saya bayangkan tidak, dia akan tetap berada di sana menjadi wakil presidennya Prabowo, sehingga yang terjadi adalah nanti Prabowo Puan akan maju di 2029. Prabowo nyaman, ya,
kemudian Puan dan PDIP juga nyaman, termasuk Megawati. Itu yang saya bisa lihat, ya. Mungkin salah, tidak apa-apa juga, namanya analisis kan. Lain kalau yang dijadikan wakil presiden Anies, wah itu bahaya. Bisa bagi Prabowo, ya. Mungkin Prabowo akan berpikir ini bisa lebih besar dari saya. Tapi Puan bisa di marking. Cara pembusukan yang paling tepat adalah dengan membongkar satu persatu aib keluarga sampai orang menjadi muak karena mereka yang dulu menganggap Raja Lama itu sangat baik dan sempurna akhirnya pada terbuka matanya dan akan berpaling dan meninggalkan sang Raja Lama karena mereka merasa muak sudah tertipu selama ini. Wah, ini bisa berbahaya bagi keluarga Pak Jokowi ini tentunya ya, kalau sampai terungkap semua ini. Jadi itulah kenapa begitu masif proses pembusukan terhadap Raja Lama. Mulai dari dibongkarnya akun lama di Kaskus yang bernama Fufu Fafa yang berisi banyak penghinaan terhadap Raja Baru dan anaknya. Juga masalah private jet adiknya dan barang-barang branded yang mahal dari wanita-wanita di samping mereka. Juga ada bisnis anak Raja Lama yang disuntik ratusan miliar rupiah tetapi bangkrut karena sekarang sudah tidak terdengar lagi namanya. Semua itu adalah operasi untuk membusukkan nama Raja Lama. Sebenarnya untuk apa sih dibusukkan? Toh bentar lagi dia juga sudah tidak berkuasa. Sekali lagi ya, harus dilakukan langkah preventif atau pencegahan jika seandainya Raja Lama tiba-tiba melakukan langkah radikal supaya pelantikan Raja Baru nanti dibatalkan. Anggap sajalah itu terjadi. Maka langkah radikal Raja Lama tidak akan mendapat respon positif dari masyarakat karena masyarakat sudah menganggap bahwa Raja Lama itu ingin berkuasa lebih lama. Gelombang penolakan akan terjadi melawan Raja Lama dan Raja Baru akan mendapatkan simpati yang luar biasa dari masyarakat. Jadi ini dinamakan salah satu strategi pencegahan yang dilakukan jika situasi terburuk yang terjadi. Ini pernyataan ini seolah-olah menggambarkan bahwa ya memang posisi ini diuntungkan untuk seorang Prabowo. Dan ya sesuai dengan judul kita lihat bahwa Prabowo sedang menghancurkan Jokowi. Apa benar demikian? Ya, tentu nanti kita akan melihat ke depannya seperti apa. Apakah dugaan dari beliau ini benar? Ataukah justru dugaannya hanyalah sebuah ya pernyataan statement belaka yang tidak ada pembuktian lebih lanjut. Tapi tentu sahabat sekalian pasti memiliki pikiran atau juga ya ide-ide atau gagasan apa yang terkait dengan pernyataan dari seorang konten kreator yang satu ini, yang tentunya semua kita kenal ya. Di dalam politik, apalagi di level elit nasional, mereka itu selalu berpikir worst skenario atau skenario terburuk. Mereka bukan berpikir untuk hari ini, tetapi sudah menghitung sampai 10, bahkan 20 langkah ke depan. Inilah yang disebut dengan perang kuasa. Seperti pernah kita bahas dulu di podcast-podcast sebelumnya. Sesuatu yang diawali dengan buruk, jelas akan memicu keburukan-keburukan lainnya. Raja Lama sudah menanamkan ketidakpercayaan, rasa curiga, karena ia sudah memulai pertandingan yang tidak jujur sehingga membuat Raja Baru was-was juga dan membentengi dirinya dari senjata yang bisa memakan diri mereka. Jadi jangan heran ya kalau nama Fufu Fafa, private jet, bisnis anak-anak raja, bau ketek itu terus-menerus trending dan dipelihara. Perang persepsi sudah dimulai dan siapa yang menguasai persepsi dialah yang akan memenangkan pertandingan. Seru ya? Ya, seru banget. Tapi ini sudah saatnya lah kita minggir dan cukup menonton saja. Karena ini adalah pertarungan para gajah dan jangan sampai kita menjadi pelanduk yang mati di tengah-tengah. Mendingan kita seruput kopi sambil sindir sana, sindir sini, dan ketawa-ketawa melihat tingkah para elit yang makin tua, makin gila kekuasaan aja. Halo guys, masih soal Gibran dan Fufu Fafa. Lagi-lagi Fufu Fafa ya. Muncul narasi-narasi bahwa Fufu Fafa ini direkayasa lewat wayback mesin. Tapi
Tapi mereka lupa postingan Kaisang di Twitter tanggal 1 Oktober 2011 adalah bukti bahwa ini menjadi petunjuk awal tentang Fufu Fafa. Ya, jadi semakin mereka bersuara ya makin blunder gitu ya. Ditambah lagi postingan Jokowi ini. Nah, semakin mereka membantah justru malah semakin terbuka semuanya. Bahkan terlihat sekali mereka panik ya dengan menghapus ribuan postingan dari Fufu Fafa ini ya, lebih dari 2000. Nah, lalu berkembang juga wacana dan narasi kemungkinan Gibran Rakabuming Raka dilengsarkan dari posisi wakil presiden terpilih 2024. Ini mulai hangat diperbincangkan. Hal itu setelah berbagai kasus yang diduga menjeratnya. Sebut saja dugaan gratifikasi dari menteri yang sempat dibongkar oleh Rocky Gerung, hingga kepemilikan akun Kaskus Fufu Fafa yang sampai saat ini masih begitu ramai diperbincangkan. Nah, pakar hukum tata negara Refli Harun mengungkapkan bahwa ada 3 hal yang bisa menyebabkan putra sulung Presiden Jokowi itu dilengsarkan atau dimakzulkan. Ya, termasuk juga dugaan melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 ya, tentang penghinaan dan martabat kepala negara. Bagaimana dia menghina Prabowo gitu ya, dengan begitu luar biasa dahsyat sadisnya. Namun dia harus dilantik dulu tanggal 20 Oktober 2024 ya. Nah, jadi kata ini pemahamannya dilantik dulu baru dimakzulkan. Biar dilantik dulu supaya proses pemakzulannya gampang. Ketimbang belum dilantik sudah diproses, itu kurang greget ya. Mungkin analisa mereka demikian. Ref ini Gibran harus dilantik dulu karena hanya presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik yang bisa dimakzulkan atau dilengsarkan atau dimundurkan. Begitu katanya tanggal 9 September 2024 lalu. Nah, saya juga jadi teringat pernyataan Gibran ketika debat Cawapres dulu ya. Making the simple complicated is commonplace. Making the complicated simple, awesome simple, that creativity. Nah, pernyataan dari Charles Mingus ini dikutip oleh Gibran ketika sedang membahas topik ekonomi. Ya, kalau menurut saya ini Gibran seperti macan yang mengajak berkelana tapi menyesatkan di alam rimba gitu ya. Saya terpaksa untuk mencoba memahami apa yang dimaksud oleh Gibran hingga akhirnya menemukan sebuah argumentasi tentang kutipan yang dikutip oleh Gibran ini yang mengatakan bahwa kreativitas adalah membuat hal yang rumit menjadi sederhana, menjadi luar biasa sederhana. Padahal kreativitas mempunyai arti menciptakan sesuatu yang baru dengan cara menghubungkan sesuatu yang sudah ada lalu menjadikannya sesuatu yang baru. Nah, kalau kita lihat konteksnya dengan pemerintahan ya, kutipan dari Charles Mingus ini, kita lihatlah Jokowi sebagai ayah Gibran dikenal sebagai orang yang menganut legalisme otokratik gitu ya, dimana ketika aturan yang menghalangi jalannya, aturan itulah yang akan dirubah agar tidak menjadi penghalang. Jika berkaca pada kutipan yang diucapkan oleh Gibran, tentu akan ada banyak sekali aturan yang akan dirubah sesuai dengan keinginannya demi tujuan yang diinginkan pula atas nama kreativitas. Cobalah kita lihat kreativitas Jokowi dalam menciptakan undang-undang cipta kerja, proyek strategis nasional, hingga membegal konstitusi. Ini merupakan sebuah fakta betapa mengerikannya jika kreativitas digunakan pada sesuatu yang bukan pada tempatnya, atau kreativitas digunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti landasan ilmunya. Jadi penting sekali untuk kita mendapatkan pemimpin yang mempunyai landasan ilmu, pengetahuan, dan moral yang tinggi. Salam. Akhirnya terjawab sudah misteri di balik akun Fufu Fafa. Gue kalau ngomong Fufu Fafa susah, masih ketawa terus. Setidaknya jawaban ini disampaikan oleh Menkominfo Budi Ari ketika dikonfirmasi oleh wartawan. Jadi ada wartawan yang tanya, apa benar akun Fufu Fafa itu adalah milik Wapres terpilih? Kominfo langsung jawab, bukan. Terus milik siapa? Ya nggak tahu, belum dipelajari. Jawabannya clear bahwa itu bukan milik Wapres terpilih, tetapi belum tahu milik siapa karena belum dipelajari. Ini kok belum dipelajari, nggak tahu milik siapa, kok sudah bisa memastikan ini bukan milik seseorang itu? Betul juga ya, kalau memang belum dilakukan penyelidikan dan belum ada kepastian yang jelas, harusnya jangan dulu melakukan klarifikasi atau konfirmasi terkait hal tersebut.
Yang ini yang justru membuat orang makin yakin bahwa ya, atau makin kuat dugaannya bahwa akun tersebut memang benar-benar milik Gibran Rakebuming Raka. Ini hanya karena tindakan dilakukan oleh Menkominfo ini terlalu gegabah sehingga membuat kecurigaan publik makin tinggi. Jadi akhirnya orang masih terus menebak-nebak siapakah pemilik akun Fufu Fafa sesungguhnya. Kalaupun dari berbagai tampilan, dari berbagai screenshot, dari berbagai hubungan sebab akibat maupun waktu, kalau kita lihat di timeline kapan waktunya akun ini bicara tentang ini dalam konteks apa, itu bisa disangkut-sangkutin. Persepsi publik akhirnya berpikir kemana-mana bahwa kok bisa ya, kalau memang ini adalah akunnya Wapres terpilih misalnya, pasti akan ada pertanyaan besar, kok bahasanya begitu dan lain-lain. Saya nggak terlalu yakin ini milik siapa. Saya belum bisa menebak karena memang tidak punya perangkat untuk menebak-nebak seperti itu. Tapi yang pasti, orang di balik akun Fufu Fafa ini kayaknya punya problem apa kira-kira yang agak akut. Kalau dilihat dari bahasanya ya, bahasanya kasar, bahasanya tidak menunjukkan kelas. Ngomong soal susu, ngomong soal burung garuda menstruasi misalnya. Menurut gue ini bahasa yang amat sangat tidak berkelas, karena bahasa yang ditunjukkan tuh benar-benar norak. Berbahaya sekali. Nah, dengan trendingnya akun Fufu Fafa selama beberapa hari ini ya, apakah Prabowo itu sudah tahu atau melihat secara langsung screenshot postingan Fufu Fafa yang menyerang dirinya dan keluarganya? Nah, kalau menurut analisa saya ya, sepertinya hampir tidak mungkin kalau Prabowo itu belum tahu soal Fufu Fafa ini. Pasti sudah lah. Saya yakin Prabowo sudah tahu soal semua ini. Dan sangat relevan kalau kita melihat hubungan keduanya ini, akhir-akhir ini, coba diperhatikan ya. Prabowo hampir tidak pernah lagi bersama dengan Gibran berada dalam satu frame atau satu panggung. Coba perhatikan, sepertinya Prabowo ini mulai menjaga jarak. Ya, bisa jadi Prabowo itu sudah muak setelah melihat kelakuan Fufu Fafa yang sangat-sangat memalukan. Tapi memang untuk saat ini belum atau tidak terlihat pasti di berbagai media kedekatan antara Prabowo dan juga Gibran. Bukan berarti itu hanya karena faktor Fufu Fafa ini tersendiri, tetapi justru mungkin mereka punya aktivitas yang berbeda menjelang pelantikannya, sehingga ini juga belum bisa diklaim bahwa tidak sering bersama muncul di berbagai media. Itu pertanda bahwa akun Fufu Fafa ini yang menyebabkan mereka menjadi kurang harmonis atau begitu jarak satu dengan yang lain. Ya, meskipun baru-baru ini Gerindra mengatakan juga bahwasanya Prabowo itu tidak mau ambil pusing soal akun Fufu Fafa. Ya, tapi mau apapun itu alasannya ya, publik menilai bahwa akun Fufu Fafa ini jelas merugikan Prabowo Subianto. Ya, bayangkan saja masa wakilnya seperti itu, gak bahaya tak? Ya, coba perhatikan mulai dari ketika soal nyusu, susunya kecil, menstruasi, ngencu, dan lain-lain. Belum lagi yang rasis dan lain-lain. Bayangkan saja, apa nggak malu punya wakil presiden seperti itu? Ya malu lah, masa enggak? Ya, tapi mungkin ada yang membela Gibran juga sih. Tapi itu kan masa lalu, sudah 10 tahun yang lalu. Mungkin ada yang membela Gibran seperti itu. Dan saya lihat juga di media sosial sudah banyak yang seperti itu sih. Ya memang itu masa lalu, tapi masalahnya si Fufu Fafa ini sampai sekarang sudah minta maaf atau belum? Kan itu pertanyaannya. Kan dia ini tidak merasa bersalah dan tidak mau meminta maaf kepada Prabowo. Malah gayanya itu ya masih terlihat tengil dan terkesan apa? Terkesan masa bodoh. Coba bayangkan saja. Ya mungkin saja Gibran ini merasa bahwasannya selamanya dia ini akan menjadi anak sang raja penguasa Nusantara. Mungkin seperti itu bayangannya. Padahal semua itu akan segera selesai dan tinggal hitungan hari saja. Baik sahabat sekalian, dari tadi kita saksikan beberapa cuplikan video ini akun-akun haters sebenarnya ya. Jadi mereka berjuang keras dengan ya mengkompori Prabowo dengan statement-statement mereka. Sekalipun mungkin Pak Prabowo sampai dengan saat ini belum mengambil sikap. Dan bahkan hal tersebut sudah disampaikan oleh Partai Gerindra bahwa Pak Prabowo tidak mengambil pusing dengan akun Fufu Fafa tersebut. Tetapi ya makin menjadi-jadi para lawan politik memperjuangkan dengan berbagai cara
ya untuk bisa meyakinkan Prabowo bahwa sesungguhnya akun tersebut adalah milik Gibran, dan ini sebuah penghinaan besar terhadap Prabowo dan juga beberapa pihak lainnya. Sehingga dengan demikian maka hubungan Prabowo dan juga Gibran akan pelan-pelan merenggang, dan seterusnya mungkin ya bisa jadi kalau sampai saatnya Gibran dimakzulkan, tentu Prabowo harus mencari penggantinya. Dan itu bisa jadi analisa-analisa dari berbagai pihak akan terjadi saat itu. Tetapi kalau sampai pembuktian atau mungkin Prabowo juga tidak mengambil pusing dan tidak mempersoalkan atau tidak terhanyut dengan statement dari para pihak yang mencoba untuk mengkomporinya, mungkin semuanya akan berjalan baik-baik saja. Target operasi atau tujuan operasi Black Campaign atau menjelekkan keluarga Pak Jokowi itu tujuannya apa sih? Ya, apa arahnya gitu ya? Ikutin ya. Jadi kalau untuk menjegal Gibran secara konstitusi itu tidak akan mungkin gitu dengan kasus-kasus yang terakhir lah ya, Fufu Fafa ya, itu nggak akan mungkin terjadi. Tetapi membuat isu ini viral, iya, sehingga terjadilah Black Campaign. Nah, sebenarnya yang harus kita kritisi adalah sebenarnya tujuan dalang ini melakukan hal-hal ya, Black Campaign yang membuat semua viral ini apa gitu. Apakah ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh dalang-dalang ini? Gitu ya. Karena sekali lagi untuk menjatuhkan, menjegal Gibran menjadi wapres itu sesuatu yang tidak mungkin. Wong dilantik aja belum gitu ya. Jadi atau ingin menjatuhkan Jokowi, ngapain sebulan lagi mau turun dijatuhkan? Ini ada sesuatu yang mesti dicermati oleh semua pihak gitu ya. Nah, ini mungkin ibaratnya ya, ibarat apa yang pas cocoknya, sesuatu yang diinginkan lalu tanpa basa-basi atau tanpa ada upaya, kaget-kaget langsung bisa terpenuhi saat itu juga. Sehingga ini juga mungkin harapan dari para lawan politik Prabowo dan juga Jokowi saat Pilpres, dengan adanya akun Fufafa ini yang belum ada kejelasannya, itu bisa dijadikan sebagai media untuk bisa mengadu domba antara Prabowo dan juga Jokowi tentunya. Karena memang sampai dan saat ini jika dua orang ini bersekutu atau berkumpul itu sangat kuat sekali, dan hampir pasti siapapun dia tidak bisa melawan itu. Sehingga sebuah hubungan yang harmonis ini ya hanya bisa dikacaukan dengan hal-hal yang sensitif seperti saat ini. Dan mereka mengetahui bahwa ya Pak Prabowo itu boleh dikatakan memiliki jiwa atau juga sifat yang agak sedikit pendendam. Dikasih 11 dari 100 pun dia masih dendam, apalagi dengan isu, bukan isu lagi, tapi dengan akun Fufafa yang katanya bahwa menjelek-jelekan Pak Prabowo dan juga keluarganya dan para pihak lainnya. Ini tentu mungkin sudah bisa menjadi sebuah kekuatan besar dari para lawan politik mereka untuk bisa memporak-porandakan kebersamaan atau juga sekutu mereka ini. Dan itu bisa jadi ya. Dalang-dalang ini siapa? Dari asing, dananya mungkin ya dari lokal atau seperti apa. Jadi pendekatannya ada dua. Ada yang mau ditutupi, isu besar yang mau ditutupi dengan kasus-kasus Gibran, Kaesang dan lain-lain keluarga Pak Jokowi ini semua viral, ada yang mau ditutupi. Nah ini kan memang luar biasa nih, dari kasus Arahan, kemudian MK, kemudian nyambung ke Kaesang, bau ketek lah apa, kemudian sekarang Fufafa. Ini masyarakat teralihkan, ada sesuatu yang besar sebenarnya teman-teman, jangan terpancing gitu ya. Ya kalau netizen, influencer seneng-seneng aja ketika dapat ibaratnya di kolam ikan dilempar makanan, semua akan masuk ke sana gitu, akan berebutan. Karena ada keuntungan-keuntungan secara pribadi kan, kalau influencer mungkin kontennya jadi viral, atau netizen pembenci yang selama ini benci-benci, masyarakat benci, ini dapat momen. Betul sekali. Membuat atau melampiaskan kekesalannya selama ini. Tetapi tujuan besarnya itu yang harus dicermatin. Jadi menurut saya ada dua hal. Ada yang mau ditutupi sesuatu yang besar. Apakah mungkin contohnya ya impor pasir yang selama ini tidak boleh atau dilarang ya selama 20 tahun ini dibuka lagi. Pasir alam, mainan siapa sih? Kalau bukan kartel besar. Ya. Ya cari aja sendiri di Google gitu ya. Nah, yang kedua, bisa saja ini adalah bargaining atau tawar-menawar politik untuk ke depan ketika Prabowo dilantik, siapa yang diikutkan, siapa yang tidak diikutkan, gitu ya.
Partai Gerindra memilih untuk tidak melaporkan akun Kaskus Fufu Fafa yang santer disebut milik Gibran Rakabuming. Meskipun jejak digital akun tersebut pernah menghina Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan keluarga. Gerindra tetap memutuskan tidak akan melaporkan akun itu ke pihak kepolisian. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sukmi Dasko Ahmad pada Jumat 13 September. Dasko mengatakan akun Fufu Fafa tidak ada urusannya dengan Gerindra. Ia mengaku tidak mau memikirkan unggahan dari akun Fufu Fafa tersebut. Adapun akun itu menjadi viral karena kerap mengkritik dan berkata kasar ke Prabowo. Akun Kaskus Fufu Fafa itu ramai dikaitkan dengan Gibran. Namun belakangan ini Gibran membantah menjadi pemilik akun tersebut. Ketua Harian Partai Gerindra Sukmi Dasko Ahmad merespons ihwal akun media sosial Kaskus bernama Fufu Fafa yang disebut kerap menyerang Prabowo Subianto. Unggahan akun yang diduga milik putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, belakangan ramai diperbincangkan publik. Dasko mengatakan Prabowo tidak terlalu memikirkan ihwal unggahan akun tersebut. Dasko menyebut tidak ada keretakan antara Prabowo dan Gibran usai sederet unggahan di akun tersebut viral. Menurut Dasko, keberadaan akun itu tidak pernah menjadi topik pembahasan di kalangan internal partai. Karena itu, dia membantah adanya keretakan yang terjadi lantaran unggahan berisi ujaran kebencian terhadap Prabowo. Gibran memberikan tanggapannya perihal namanya yang dikait-kaitkan dengan pemilik akun Fufu Fafa. Saat dilontar pertanyaan oleh wartawan terkait akun Fufu Fafa itu, Gibran hanya meminta media bertanya pada pemilik akun tersebut. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan tentu sebagai sahabat yang adalah orang-orang yang mungkin menjadi pendukung ataupun juga ya lawan politik dari Gibran Rakabuming Raka ataupun Pak Jokowi, tentu ini menjadi sesuatu yang enak atau pantas atau juga ya cukup seksi untuk dibahas ya. Jadi kepada sahabat sekalian yang mungkin ingin mengomentari video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar. Dan bagi sahabatku yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan sahabatku sekalian. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.